Halo, ketemu lagi sama aku nih dan aku ucapin selamat datang pada kalian semua yang sudah mampir ke channel aku. Oh ya, buat kalian juga nih yang baru nemu channel aku ucapin selamat datang. Kenalin, nama aku Halvin, aku sekarang berada di Kota Malang. Oke, sesuai di video yang sebelumnya tuh, yang ini. Di video kali ini aku bakal cerita sedikit lah mengenai culture shock perbedaan antara Madiun dan Malang. Ya, karena kan aku asal Madiun nih dan aku sekarang rantau di Malang. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh antara Madiun sama Malang, ya karena masih satu region gitu. Tapi gak apa-apa, aku mau cerita aja sih ke kalian apa yang aku alamin dari yang awalnya nggak pernah rantau alias SD sampai SMA itu masih di Madiun dan sekarang kuliahnya di Malang. Oh ya, BTW aku di Malang ini baru 4 bulan ya, belum lama di Malang. Jadi aku mau cerita apa yang aku alami selama 4 bulan di sini. Ya nanti kalau aku udah lama di Malang, aku bakal cerita lagi lah di next video. Oke, biar gak lama-lama juga nih, langsung aja. Dan nanti aku bakal ya seling-selingan cerita lah di waktu aku nyebutin culture shock yang aku alamin di Malang. Oke, guys. Oke, yang pertama nih, cuaca. Ya, beda jauh sih antara Madiun sama Malang tuh. Udah kerasa banget di kulit, di tubuhku lah pokoknya. Ya gimana ya, di Madiun tuh panas banget sampai ya nggak sepanas Surabaya sih emang. Tapi di Madiun tuh menurut aku termasuk panas karena kan aku dari kecil di sana kan. Kerasa banget panasnya. Ya emang udah kebiasa, tapi tetap panas guys. Itu di sana tuh kayak nggak ada angin sama sekali gitu loh. Jadi panasnya kerasa, terus nggak ada awan, jarang banget ada awan. Terus kan ini Madiun juga tahap pembangunan gitu kan. Kalau tuh sekarang di Madiun itu pohon-pohon rindang di pinggir jalan tuh masih jarang. Soalnya kan ya karena tadi ditebang kan, tujuannya itu biar tambah tambah rindang gitu pohonnya. Dan kalau sekarang emang belum kelihatan rindang jadi masih panas, mungkin masih 10-20 tahun ke depan dia itu baru rindang. Ya berharap nanti ke depan Madiun bisa jadi minimal ada anginnya gitulah. Dan kebetulan di Madiun itu kan daerahnya nggak dataran tinggi, nggak dataran rendah juga. Jadi ya datar gitu imbang, nggak di pantai, nggak di gunung, nggak ada angin sama sekali gitu. Nah beda nih, kalau di Malang malah kebalikan. Kalau di Malang itu malah wah gila dingin banget sih. Di sini kalau nggak heran deh kalau di sini tuh banyak ini warung kopi gitu, daerah-daerah kopi, kafe. Nah itu emang ya mendukung karena hawanya dingin. Dan di sini juga banyak pohon rindang kan. Terus di sini juga daerah pegunungan. Wajar sih kalau dingin. Aku mau cerita sih. Aku pertama kali ke Malang. Hari pertama di Malang, aku mandi sampai ini sih dinginan banget. Karena kan masih apa ya, badanku itu kaget gitu loh buat cuaca yang di Malang. Kan di Madiun kan tadi panas banget ya, terus di sini tuh dingin, wah kayak di apa ya, di bom gitu loh. Gak kok, gak dingin banget ya, dingin cuman gak dingin banget gitu loh, pas lah pokoknya di sini. Dan apa ya, pas lagi panas, nah ya pas musim kemarau siang gitu emang sih tetap panas, cuma itu masih ada hawa-hawa anginnya itu loh. Jadi nggak kerasa gitu panasnya, terik mataharinya itu nggak kerasa. Beda sama yang tadi di kota asalku, nggak ada angin, jadi nyengat banget di kulit kalau panas gitu. Oke, next kita pindah ke wisata. Kita ke Kota Malang dulu kali ya. Kalau soal wisata, wes gak usah diragukan lagi. Banyak pilihan lah di sini tuh. Bisa milih mana, mau ke pantai ada, mau ke dataran tinggi, gunung ada, wisata kota ada, wisata yang wahana ada. Ya kalau mau lihat contoh-contohnya bisa searching sendiri lah ya di Google. Pas banget tuh buat orang-orang anak kuliahan yang kalau stres sama tugas tuh bisa ya bisa milih sendiri lah tempat buat healing. Nah kalau di Madiun nih, orang-orang Madiun tuh biasanya kalau healing tempat wisatanya itu lebih ke
kota-kota dekat Madiun. Di Madiun itu gak ada tempat wisata alam. Kalau kotanya ya, kota kabupaten ada sih beberapa, tapi nggak sebagus kota sebelah gitu, kota kayak Magetan, Tawangmangu, Karanganyar kayak gitu. Biasanya orang Madiun tuh kalau ngadem nyari angin gitu lah, itu biasanya mereka lebih ke Karanganyar, Tawangmangu, Magetan. Dan biasanya ke orang-orang Madiun itu kalau nyari tempat wisata yang berbau pantai gitu, mereka tuh nyari di daerah Pacitan, sekalian touring gitu sih. Dan orang-orang Madiun tuh emang rata-rata kalau main sukanya touring, makanya tuh mereka lebih suka main ke kota-kota sebelah gitu, yang kayak tadi di awal, Tawangmangu, Karanganyar, Magetan, Pacitan, kayak gitu. Kalau orang Madiun healingnya di daerah kota itu biasanya ya nggak beda jauh sih sama kota-kota lain, bioskop gitu, bioskop atau enggak di mall namanya Sen City kalau di Madiun. Dan ada lagi satu, biasanya orang Madiun tuh kalau healing lebih ke ini sih, malam-malam motoran gitu di deketnya jalan tol, biasanya sih gitu. Oke, kalau tempat wisata segitu aja deh. Oke, next kita ke biaya hidup. Kalau biaya hidup ya menurut aku dua-duanya itu sama-sama murah sih. Cuman ya karena di Madiun aku nggak ngerantau kan, jadi ya lebih murah lah pastinya. Karena makan udah ditanggung ya kan, paling keluar uang tuh kalau kita main, kalau aku main. Aku di Malang itu ya, kalau nongkrong sama temen, sama kayak di Madiun, bawa minum sendiri ya kan, bawa minum sendiri. Jarang beli jajan, bisa dihitung jari sumpah itu beli jajan. Aku biasanya tuh kalau keluar ya cuman itu, keluar buat parkir, bensin, gitu doang. Jadi aku nongkrong sama teman-teman tuh kayak numpang apa ya, numpang hadir doang gitu loh. Ada aku di sana gitu. Aku ikut ngobrol sama mereka, tapi aku nggak ikut makan. Aku di sana nggak ikut makan, sumpah. Tapi kadang ada sih emang, ya masa teman-temanku kan beli tuh, aku nggak beli. Dan ada temanku yang lihat aku kan kasihan banget ya gitu ya, nggak beli, melas gitu kan. Terus mereka mau makan juga nggak enak sama aku. Padahal aku udah bilang, ya udah nggak apa-apa makan aja santai. Aku kan emang ini keputusan aku gitu lah, aku nggak beli. Nah, mereka tetap gak enak kan, akhirnya malah beliin aku. Dan di situ aku ngerasa gak enak lah, malah kesannya aku kayak minta-minta gitu ya ke mereka. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan kebiasaan itu merupakan salah satu tips and trick dari aku sih buat meminimalisir pengeluaran. Jadi nongkrong masih jalan, aku masih relasiku nggak putus sama teman-teman aku ikut ngobrol sama mereka ya kan, ikut kumpul, tapi pengeluaran uangku minim. Jadi ya bolehlah buat hemat. Tapi ini ya tetap jangan minta-minta ke mereka, nggak boleh minta-minta. Tapi kalau emang mereka maksa ya udah gimana, ditawarin ya boleh lah. Oke, next kita ke bahasa. Kalau dari segi bahasa, sebenarnya itu Madiun sama Malang sejatim kan ya, seregion, sama-sama pakai bahasa Jawa. Cuman walaupun sama-sama bahasa Jawa, ada bedanya loh. Kalau Madiun itu lebih mirip sama Solo sih kalau menurutku ya. Sedangkan kalau Malang itu agak mirip-mirip sama Surabaya. Perbedaan bahasanya itu ada di beberapa kata sama di logatnya sih, cara ngomongnya. Dan salah satu kata yang beda di kata ini, besok. Nah, besok bahasa Jawanya kalau di Madiun itu sesok. Sedangkan di Malang, mene. Aku ya pertama kali di Malang diajak ngomong sama temanku yang asli Malang, aku rada bingung sih, agak loading gitu, maksudnya apaan ya. Diajak ngomong gini kan, Vin, mene dolan yuk neng cafe iki, gitu misal. Itu artinya tuh, Vin besok kita keluar yuk, kita main ke cafe ini. Nah, terus aku kan loading kan, nggak tahu tuh mene itu apaan, kan beda tuh sama di Madiun. Ternyata mene itu besok. Yang tadi itu masih mending tuh mene ya kan, masih oke lah. Soalnya di Madiun nggak ada kan mene, jadi ya mungkin ini kayak kosakata baru buat aku. Sedangkan ini ada nih satu, bahasa Jawanya selesai. Nah, selesai di Madiun itu bahasa Jawanya bar, B-A-R, bar. Di Malang itu mari, M-A-R-I.
Nah ini ya rada bingung nih aku. Padahal di Madiun, mari itu artinya ini sembuh dari sakit gitu. Sedangkan di Malang, mari itu selesai setelah selesai ngerjain tugas gitu. Berarti gini, awakmu wis mari toh tugasmu. Nah, caranya ngomong gitu. Sedangkan kalau di Madiun, awakmu wis mari toh, kon loro opo deh. Beda kan? Kalau yang di Malang tadi, tadi tugasmu udah selesai ya. Kalau di Madiun tadi, oh kamu itu udah sembuh dari sakitmu ya. Sakit apa? Gitu, beda kan? Konotasinya beda, artinya beda gitu antara mari di Malang sama mari di Madiun. Emang awalnya aku bingung sih. Nah dari situ kan aku bingung tuh diajak ngobrol sama temenku yang asli Malang. Vin, wes mari tah? Lah, terus aku mikir kan, siapa yang sakit ya? Kok sembuh sih? Kan aku gak sakit. Kan tadi di Madiun kan mari itu sembuh, sedangkan di Malang mari itu selesai. Oh alah, ternyata maksudnya temanku itu Vin udah selesai, dia itu nanyain tugas. Alah, ternyata. Oke, next kita ke makanan. Kalau ngomong masalah makanan ya, karena aku di Malang baru 4 bulan, lidahku itu masih masih kental sama makanan Madiun. Apalagi itu pecel ya. Siapa yang nggak tahu pecel itu? Pecel asli Madiun, wah enak banget sih. Kalau di Malang, aku belum nyoba banyak makanan sih. Di sini tuh seringnya masih makan yang sama gitu loh. Tahu, tempe, ya mungkin yang paling jauh tuh aku makannya bakso sama gacoan, mie gacoan. Tapi itu di Madiun juga ada mie gacoan. Bakso sama-sama enak sih. Kalau dibandingin kayaknya mending di Malang deh, karena ya kayak udah makanan khas Malang gitu. Kalau bakso salah satu makanan khas kan. Kalau di Madiun kan lebih ke pecel. Emang rekomen kalau pecel tuh. Kalau pulang ke Madiun harus banget sih nyoba pecel, apalagi masakan ya ibu negara di rumah lah. Harus banget tuh dimakan. Oke, segitu aja guys yang bisa aku ceritain soal culture shock yang aku alamin selama aku di Malang. Ya emang belum bisa cerita banyak sih karena aku baru 4 bulan di sini kan. Nanti next ya kalau udah lama lah aku bakal sharing-sharing lagi ke kalian. Biar kalian itu bisa pertimbangin gitu, mau rantau ke Malang nggak ya buat ya mungkin aku pendidikan gitu kan. Tapi kayaknya gak usah mikir-mikir, emang udah rekomen sih di Malang. Udahlah rekomen sumpah. BTW sorry banget ya kalau misal suaraku nggak lepas atau kayak ada nahan-nahan gitu. Soalnya kan ini udah jam 1.34 jam setengah 2. Ini aku ternyata juga sambil nunggu sahur kan. Makanya karena udah malam aku nggak lepas ngeluarin suara gitu, takut kamar sebelah keganggu. Ya udahlah, semoga jelas ya suaranya. Oke, thank you banget guys yang udah nonton, dan sorry banget ya kalau misal ada perkataan yang kurang berkenan di kalian. Aku gak bermaksud gimana-gimana. Aku di sini cerita berdasarkan pengalaman aku selama aku di Malang. Oke, sampai jumpa di next video guys. Bye. Tidur lah ya. Gila, udah jam. Yuk ganti yuk. Udah jam 1.42. Udah mau jam 2. Tidur gak ya? Nanggung banget mau sahur.